Waalaikumsalam Kak Erna, Kak Salvia, Kak Sri Wulan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Alhamdulillah, Allah kembali mempertemukan kita di dalam forum ini yang mudah-mudahan di forum terapi langit ini ya, yang insya Allah akan kita gunakan sebagai sarana mempraktekkan terapi Al-Quran. Mudah-mudahan Allah hadirkan ketenangan hati di dalam hidup kita. Ya, boleh Kak Mukhlas, boleh berwudu. Ya, kalau misalkan mengambil pendapat tidak boleh silakan, tetapi saya mengambil pendapat yang boleh berwudu. Ya. Boleh-boleh saja. Silakan kaji kembali ya. Banyak pendapat ulama yang kemudian membolehkan tetap berwudu walaupun sedang haid, dan ini bukan dalam rangka membersihkan hadas besar ya, tetapi menjaga nilai-nilai kemuliaan. Kemudian salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak kita nantikan syafaat dari beliau. Ya, teman-teman semuanya yang dirahmati oleh Allah. Ya, kita pada kesempatan pagi ini akan melanjutkan ya terapi Al-Quran ya, yang insya Allah mudah-mudahan menjadi perantara kesembuhan baik penyakit jiwa kita ataupun penyakit fisik kita, baik sakit medis ataupun penyakit non medis, karena Al-Quran ini adalah sebagai syifa, sebagai penyembuh apapun keluhan yang kita alami. Ya, insya Allah dengan kekuatan Al-Quran, dengan melalui perantara kekuatan Al-Quran, Allah mudah-mudahan ya, dalam waktu dekat akan memberikan ketenangan batin. Yang penting ketenangan batin dulu teman-teman. Kalau batin ini sudah mulai tenang ya, maka perlahan ini segala macam keluhan di badan kita akan mulai semakin ringan. Jadi banyak sekali penyakit-penyakit yang kemudian disebabkan karena tekanan batin. Bahkan ya, ini banyak ditulis di artikel-artikel medis dari sumber-sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Ternyata salah satu penyebab dari kanker serviks ya teman-teman ya. Kanker serviks, terus kemudian ada kanker payudara dan seterusnya, termasuk kista, miom. Ini karena salah satunya adalah tekanan batin, tekanan mental. Merasa terus disakiti, merasa sedih berkepanjangan, ini bisa berujung menjadi penyakit kanker ya. Jadi ayo teman-teman yang merasa sakit, yang merasa banyak keluhan di dalam badannya, silakan teman-teman bisa mulai ya perlahan-lahan memaafkan diri sendiri, memaafkan orang lain, berdamai dengan diri sendiri, terus kemudian mulai bertahap ya mempraktekkan terapi demi terapi yang ada di dalam grup terapi langit. Jadi target pertama kita, jadi kita proses terapinya ini adalah secara bertahap ya teman-teman ya. Secara bertahap kita tuntaskan, tidak kemudian langsung ke fase kesembuhan, tetapi bertahap dulu. Mulai dengan memberikan terapi kepada hati dan jiwa kita. Begitu ya teman-teman. Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah, waalaikumsalam, teman-teman yang baru saja bergabung, mohon nanti ada yang membantu menjawab ya, menjawab salam.
menjawab salam karena mungkin saya belum sempat membaca atau mungkin nanti banyak komentar. Mohon nanti ada yang membantu menjawab salam dari saudara kita yang baru saja bergabung. Kak Fatimah ingin ikhlas tapi kok sulit. Ya. Jadi prinsipnya dibalik dulu nih, termasuk permainan kata-kata ya. Termasuk permainan kata-kata, ikhlas itu memang sulit. Tetapi insya Allah bisa. Nah itu yang seharusnya teman-teman pegang di dalam prinsip kehidupan kita. Ya, jangan dibalik ya. Ikhlas, aku bisa ikhlas, tapi kok sulit ya? Nah ini jangan seperti ini. Karena yang dinilai itu akhirnya. Ya kan? Segala macam sesuatu di dunia ini yang dinilai akhirnya. Termasuk dalam hal beramal. Innamal a'malu bil khawatim. Jadi amal ini tergantung pada akhirnya. Nah termasuk apapun itu perlombaan, ya kan? Yang dinilai ujung-ujungnya akhirnya. Walaupun selama misalkan pertandingan apalah, misalkan maraton atau pertandingan apapun gitu ya. Awalnya memimpin, tapi ujung-ujungnya dia berada di garis terbelakang. Maka yang dinilai akhirnya. Nah sama dengan amal. Amal ini yang dinilai akhirnya. Makanya ada kemudian su'ul khotimah, ada husnul khotimah. Pengakhiran yang buruk dan pengakhiran yang baik. Nah termasuk kata-kata ini ternyata berpengaruh teman-teman. Kita bisa men-setting kekuatan kata-kata ini dengan menekankan yang akhir itu yang terbaik. Misalkan contoh tadi ya, kayaknya bisa ikhlas, tapi kok sulit ya. Nah jangan yang di akhir itu yang jelek, tapi di akhir itu yang baik. Begitu ya. Ikhlas memang sulit, ya. Ini sulit banget ikhlas, tapi insya Allah bisa. Nah begitu, dibalik. Tipsnya ya sekedar dibalik. Gitu. Memaafkan itu berat memang, tapi insya Allah bisa. Jangan dibalik teman-teman ya. Saya bisa memaafkan, tapi kok berat ya. Nah ini beda ya teman-teman ya. Beda kan? Nah, maka ayo mulai dari mengatur kata-kata. Karena kata-kata ini akan bisa masuk ke alam bawah sadar kita. Kalau memaafkan tapi belum mau ketemu. Kalau misalkan ini tidak ada kaitannya dengan saudara ini ya, saudara kandung, maka teman-teman tidak menjadi masalah sebetulnya. Karena untuk menjaga hati kita agar tidak kambuh, ya kan? Agar tidak kambuh dari rasa sakit hati yang mungkin dikhawatirkan akan kambuh lagi, akan muncul lagi. Tapi kalau itu kaitannya masih ada hubungan darah, hubungan persaudaraan, ya maka ini yang bahaya. Kalau merasa sakit hati dengan seseorang yang masih ada hubungan saudara, hubungan darah, satu jalur keturunan, maka ini hati-hati. Jangan sampai kemudian kita memutuskan tali silaturahim, gitu ya. Karena ini sangat-sangat menghambat kehidupan kita, bisa memutus rizki kita, ya, terus kemudian bisa mengundang laknatnya Allah, begitu. Kalau kakak ipar, nah kakak ipar kan berarti tidak ada hubungan darah ya. Nah tergantung apakah kesalahannya begitu fatal luar biasa, apakah misalkan teman-teman selama ini berinteraksi dengan kakak ipar dalam urusan apa dulu. Nah ini perlu dijabarkan lebih lanjut teman-teman ya. Tidak kemudian kita langsung bisa memberikan jawaban, tapi perlu dicek lebih lanjut seperti apa kasusnya begitu. Jadi tidak semua jawaban ini kita jawab dengan jawaban yang sama. Kalau kita yang dijauhi sampai saudara kandung tidak jadi masalah malah. Ya, kalau kita yang dijauhi dari saudara kandung tidak jadi masalah. Jadi prinsipnya kita itu terus fokus memperbaiki diri teman-teman. Kita fokus memperbaiki diri, ya, maka Allah itu akan dekatkan dan Allah akan jauhkan orang-orang yang kalau Allah dekatkan orang-orang kepada kita, itu insya Allah ya, Allah dekatkan orang-orang yang memiliki dalam tanda kutip vibrasi yang sama teman-teman. Energi positif yang sama. Ketika kita terus mendekat kepada Allah, ya, kita mendekat kepada Allah, tapi kemudian justru Allah jauhkan saudara kita menjauh dari kita, tetangga kita menjauh dari kita, sahabat kita menjauh dari kita, maka insya Allah, ya, mudah-mudahan Allah ini sedang menjauhkan kita dari orang-orang yang memberikan efek negatif. Begitu prinsipnya.
Jadi jangan khawatir ketika kita menegakkan sholat, kita banyak puasa, kita banyak baca Al-Quran, kita mulai membersihkan hati, justru kita merasakan, loh kok saudara saya malah menjauh. Ada yang merasakan seperti itu barangkali. Kita semakin mendekat kepada Allah, kok malah orang-orang semakin menjauh dari kita. Nah, ini berpikir positif saja teman-teman. Berpikir positif saja, barangkali Allah sedang menjauhkan kita dari orang-orang yang negatif. Dari orang-orang yang tidak memiliki kesamaan visi misi hidup. Tapi jangan kemudian kepedean ya. Jangan kemudian malah justru kita ujub terhadap diri kita, kagum terhadap diri kita. Oh, barangkali ini orang-orang yang negatif. Orang-orang yang punya karakter negatif. Dan saya ini adalah orang yang baik. Saya orang baik. Ini mereka orang-orang buruk yang tidak sevibrasi dengan saya. Tidak memiliki kesamaan karakter sehingga Allah jauhkan orang-orang buruk itu. Nah, jangan berpikir seperti itu. Ini bagian dari tipu daya iblis ya. Ini bagian dari talbis, teman-teman. Jadi begini, kita prinsipnya tetap berpikir positif. Begini, oh barangkali mereka yang menjauh dari saya, mereka adalah orang yang baik, ya, dan saya ini orang yang belum baik, sehingga Allah jauhkan. Dan saya ingin memperbaiki diri. Jadi teman-teman, kita harus berprinsip begini ya. Kita ini bukan orang yang baik. Ya. Kita harus pegang prinsip, kita ini bukan orang yang baik. Setuju atau nggak setuju? Ayo. Siapa di sini yang setuju kita adalah orang yang baik? Siapa yang setuju di sini kita adalah orang yang tidak baik? Pilih mana? Kita yakin kita orang baik atau kita yakin kita orang yang belum baik? Belum baik ya. Jangan pakai kata tidak, belum baik. Tapi kita sedang memperbaiki diri. Gitu kan? Nah, bahaya sekali kalau kita menganggap diri kita baik. Nah, maka yang harus kita yakini adalah kita belum baik. Tapi kita sedang dalam proses memperbaiki diri. Ya. Jadi ketika ada sebuah prinsip ini, mumpung ingat ya, ini bagi teman-teman kaum Hawa. Kaum Hawa yang belum mendapatkan hidayah Allah menutup aurat, ya, ada jawaban semacam ini. Saya akan berhijab, akan berjilbab kalau saya sudah baik. Pernah mendengar seperti itu? Ayo teman-teman yang saat ini belum mendapatkan hidayah Allah, belum menutup aurat, belum berhijab, barangkali ada di hati teman-teman yang mengatakan begini, saya jilbaban, saya nutup aurat, saya jilbabnya itu nanti dulu, nunggu saya memperbaiki diri. Ayo, siapa di sini yang memegang prinsip seperti itu? Karena apa? Karena mungkin dirinya merasa malu ya. Wah, saya masih berantakan, akhlaknya masih nggak karu-karuan, kata-katanya masih belum bisa kita kendalikan, ya. Sering kemudian menyakiti orang lain, sering ghibah, terus sholatnya belum tegak, kok pakai hijab, malu saya, ya kan? Ada yang begitu kan? Malulah nanti dikira jilbab ini munafik, begitu. Teman-teman, beda ya. Kewajiban menutup aurat itu termasuk perintah sendiri. Berbeda dengan memperbaiki akhlak. Memperbaiki akhlak ini adalah perintah tersendiri. Menutup aurat ini juga perintah tersendiri, teman-teman. Nah, ketika teman-teman, ini kaum Hawa, yuk, perhatikan, ini prinsip yang keliru. Kalau teman-teman berprinsip, ya, nanti pakai hijab nunggu baik, maka justru ketika teman-teman misalkan contoh setahun kemudian, saat ini belum pantas pakai hijab, terus setahun kemudian, misalkan Januari 2025 tuh, kemudian merasa teman-teman, wah ini saat yang tepat nih pakai hijab, karena aku sudah baik. Nah, keliru kan? Ayo, malah justru keliru ketika teman-teman memutuskan pakai hijab ketika merasa sudah baik. Paham ya teman-teman ya kalimat saya? Jadi saat ini mungkin teman-teman belum pantas memakai hijab, misalkan dengan alasan belum pantas. Lah terus pantasnya kapan? Pantasnya kalau sudah merasa baik. Kalau sudah merasa akhlaknya baik, kata-katanya positif. Ya kan? Nantilah Januari mungkin saya mudah-mudahan menjadi orang baik. Sudah Januari, wah saya sudah pantas nih pakai hijab karena saya sudah menjadi orang baik. Ya teman-teman keliru lagi.
terjerumus ya ke dalam kesombongan, terjerumus ke dalam sifat ujub, bangga terhadap diri sendiri, ya. Jadi sampai kapanpun kalau seandainya prinsipnya begitu, pakai hijab nunggu jadi orang baik, sampai kapanpun nggak akan bisa pakai hijab, ya kan? Kalau seandainya mau pegang prinsip seperti itu. Karena karena sampai kapanpun kita tidak akan pernah menjadi orang yang baik secara sempurna. Manusia yang terbaik yang secara sempurna bisa kemudian kita jadikan suri teladan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang jelas diampuni dosa-dosanya, akhlaknya adalah akhlak Al-Quran. Sedangkan kita siapa sih? Kita tidak akan pernah bisa menjadi manusia baik sempurna. Pasti akan selalu banyak kesalahan. Begitu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan ya teman-teman semuanya Allah berikan hidayah kepada kita, termasuk kepada diri saya pribadi. Kita mulai belajar ya menutup aurat. Menutup aurat itu bukannya sekedar untuk perempuan saja ya. Seringkali yang jadi sasaran itu kaum hawa. Nah, sementara laki-laki jarang disinggung nih untuk menutup aurat. Ya, padahal ya ini juga penting juga menutup aurat itu untuk semuanya, untuk laki-laki dan perempuan. Nah, untuk laki-laki memang batasnya dari pusar sampai lutut. Ada kemudian pendapat ulama yang di atas lutut ini masih dimaafkan. Begitu. Nah, termasuk teman-teman perhatikan kalau yang sudah mulai berhijab di luar, perhatikan foto profilnya. Perhatikan di sosmed. Barangkali masih sering selfie-selfie tanpa kemudian menutup hijab. Betul Kak Usman? Menolak kebenaran dan meremehkan orang lain, yaitu adalah merupakan definisi kesombongan. Ya. Maka ayo di forum ini bismillah kita bareng-bareng ya saling memberikan nasihat, saling mengingatkan ke jalan kebaikan, ke jalan kebenaran. Ya. Kak Septi tidak usah diamalkan. Tidak usah diamalkan, itu tidak ada contohnya dari Nabi. Justru itu akan mendatangkan gangguan. Jadi Al-Qur'an ini ya, teman-teman, Al-Qur'an itu bukan hanya sekedar bisa mengusir jin, tetapi justru bisa mendatangkan jin loh. Jangan dikira Al-Qur'an hanya bisa mengusir jin, tapi juga bisa mendatangkan jin. Kalau apa? Kalau disalahgunakan. Kalau digunakan tidak seperti apa yang Rasulullah contohkan. Jadi ayat Al-Qur'an ini memang bisa sebagai pengobat, penyembuh atas izin Allah. Tapi kalau disalahgunakan justru ini akan mendatangkan gangguan. Ya, kalau misalkan apa? Misalkan ditulis, walaupun ini ada khilafiyah juga ya di antara ulama menggunakan ayat Al-Qur'an sebagai sarana penyembuh selain dengan membacakan. Kalau yang dicontohkan Rasulullah ini kan dengan dibacakan secara langsung ya. Terus kemudian bisa para ulama mencontohkan ditiupkan ke air ya. Tapi kalau ditulis ini ada beberapa perbedaan pendapat. Ada ulama yang kemudian membolehkan kita menggunakan perantara Al-Qur'an sebagai sebagai perantara menolak bala begitu dengan cara ditempelkan. Maka saya mengambil pendapat yang berhati-hati. Karena ada kaidah fikih kalau raja ini tergantung ya. Ada perbedaan pendapat kalau raja misalkan mengambil dari ayat Al-Qur'an, ada yang kemudian membolehkannya. Tapi kemudian saya mengambil pendapat yang itu terlarang, teman-teman. Walaupun itu dari ayat Al-Qur'an. Karena ada kaidah begini. Sering saya sampaikan kaidahnya saddud dzari'ah ya. Saddud dzari'ah ini adalah sebuah kaidah fikih di mana kita alangkah baiknya mencegah pintu-pintu munculnya kemaksiatan, pintu-pintu munculnya kemadzaratan, ya, pintu-pintu celah munculnya di situ potensi terjadinya penyimpangan syariat. Contoh misalkan tadi ya, contoh misalkan penggunaan ayat Al-Qur'an yang ditulis, terus kemudian dibakar, kemudian dicelupkan abunya, kemudian dicelupkan ini ke air, kemudian airnya diminum. Nah, maka ini kita mengambil langkah hati-hati berdasarkan kaidah fikih saddud dzari'ah ini, hati-hati. Ya, hati-hati jangan mempraktekkan ini. Gitu. Walaupun ada yang kemudian berpendapat ini boleh-boleh saja karena yang diambil adalah dari Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an ini adalah keberkahan. Maka kita yang
berhati-hati terhadap perkara syirik yang tadi malam sudah kita bahas ya teman-teman ya. Perkara syirik kecil, syirkul azgor, ini tipis sekali loh. Ya, bisa jadi memang menuhankan rajah, menuhankan ya ayat Al-Qur'an, begitu. Maka teman-teman, mari kita berhati-hati terhadap perkara-perkara kesyirikan, gitu. Rajah tulis muka pakai jarum. Iya, anak ini hati-hati. Ya, sebaiknya dihindari penulisan rajah, apalagi di badan ya. Maka ini hati-hati sekali, begitu. Iya, terima kasih Kak Ardini ya, nasihat-nasihatnya. Teman-teman boleh saling memberikan nasihat kepada saudaranya di sini. Ya. Yang lebar gamisnya, yang hijab, yang lebar hijabnya begitu, menutup dada sampai kemudian ke bawah, menjulur ke bawah. Gitu ya, dan tidak transparan, tidak ketat, tidak membentuk lekuk tubuh. Tebal ya, teman-teman, sekarang sudah banyak hijab-hijab gamis yang tebal-tebal gitu. Oke, Kak Rina silakan simak, kita insya Allah langsung mulai. Ya, langsung mulai. Sudah siap airnya teman-teman? Sudah siap ya? Kak Emma dikasih sabuk. Jangan sekedar dibuang. Teman-teman yang ada jimat, jangan hanya sekedar dibuang, tetapi dibakar ya. Dibakar. Pakai celana levis, Kak Erma. Boleh kalau di dalam rumah. Ya, kalau di dalam rumah hanya ada suami, boleh. Tapi kalau keluar rumah sebaiknya menggunakan rok. Ya, menggunakan rok yang tebal, jangan transparan. Akupunktur. Akupunktur insya Allah sependek pengetahuan saya, ini pengobatan dari Cina ya, dan itu memang merupakan ada titik-titiknya. Dan ini ilmiah, bisa dijelaskan secara ilmiah. Gitu. Ya, jangan dikerjakan ya, Kak User 95. Raja di muka, di badan, seringkali di punggung nih. Punggungnya di raja. Gitu ya. Ditulis dengan ayat-ayat tertentu gitu. Nah, ini hati-hati. Oke, Kak Umira tidak jadi masalah ya. Bisa nyimak pagi atau malam. Nah, informasi teman-teman, mungkin per Senin nanti atau mungkin ini paling cepat ya, paling cepat Senin nanti atau paling lambat sekitar awal Oktober. Kita mau susun ulang jadwal terapi sehingga ya, kemungkinan kita live-nya itu sehari hanya 1 kali di akun ini ya. Di akun ini kemungkinan live-nya 1 hari itu hanya 1 kali. Kalau tidak pagi, malamnya. Kalau tidak malam, paginya. Seperti itu. Karena apa? Karena nanti jadwalnya itu mau saya bagi dengan akun yang lain. Jadi karena saya harus membagi jadwal live di akun yang di situ membahas tentang bisnis. Ya, tentang membangun bisnis yang sesuai dengan syariat. Nah, karena banyak di antara saudara-saudara kita yang memang membutuhkan bimbingan ya, untuk lunas hutang, bimbingan untuk bisa mengumpulkan modal sebanyak-banyaknya untuk bekal ya aset akhirat, bangun masjid, bangun pondok gitu. Nanti sudah saya susun jadwalnya. Ya. Kemungkinan nanti yang akun ini ya, akun Coach Mufti dan akun Terapi Langit itu live-nya itu hari Ahad, hari Selasa, Selasa, Kamis, Sabtu, Ahad. Kalau nggak salah, nanti coba saya cek jadwalnya ya. Nah, selain itu nanti saya live-nya di akun yang lain. Jadi kalau teman-teman ingin nyimak, setiap hari ada, kita setiap hari live, tapi beda-beda akun. Gitu. Nah, nanti informasinya teman-teman bisa dapatkan di grupnya. Di grupnya siap, ya nanti kita share di grup. Nah, jadi nggak setiap akun itu nanti ada ruqyah ya. Karena nanti pas saya bahas di akun bisnis, itu kemungkinan tidak ada ruqyah. Ya, akun bisnis teman-teman bisa cari pejuang surga. Pejuang surga, begitu. Ruqyahnya sekarang Kak Rina. Yuk, sekarang ruqyah. Tapi sebelum ruqyah kita biasa ya, terapi apa dulu nih? Afirmasi ya, terapi energi positif namanya, Enerpos. Terapi Enerpos. Ya, silakan yang belum ambil air wudhu, silakan segera berwudhu. Kita kasih waktu 2 menit.
Siap Kak Desta, mudah-mudahan pekan ini sudah bisa saya isi dengan video, karena memang belum ada videonya. Gitu. Yuk teman-teman yang ingin nyimak konten tentang anak berkebutuhan khusus, silakan cek akun Child Dream. Ya. CHILDREAM. Child, anak ya, bahasa Inggris Child Dream. Dreamnya mimpi. Child Dream itu khusus anak. Nanti mudah-mudahan kita bisa rutin live di sana. Kemudian yang ini apa istilahnya, ingin bangun bisnis, ingin lunas hutang, betul sekali, KM3, Child Dream. Tapi D-nya satu ya, Child Dream. Itu khusus pembahasan anak. Terus kemudian khusus pembahasan bisnis, pejuang, Firdaus. Ke Albas, berurutan harinya. Kalau berurutan nanti, ini ya, mungkin selang-seling. Hari Ahad, Selasa, Kamis, Sabtu. Begitu. Jadi sehari terapi, sehari tidak. Sehari terapi, sehari tidak. Tapi setiap hari sih. Karena besoknya itu terapinya malam. Gitu ya. Misalkan nih, contoh jadwalnya hari ini itu pagi, berarti besoknya malam. Begitu. Terus lusa pagi lagi, terus besok lusanya lagi, malam lagi. Jadi begitu, selang-seling. Oke teman-teman, sudah siap ya? Yuk kita mulai. Ya, tapi khusus sementara ini masih setiap hari ya teman-teman. Saya masih susun jadwalnya. Oke, kita hilangkan komentarnya. Izin teman-teman, saya off-kan komentar ya. Mohon maaf bagi yang tidak bisa berkomentar. Sebentar, gimana sih caranya? Saya izin meng-off-kan komentarnya. Saya setting dulu pengaturan komentar, izinkan komentar. Oke, saya matikan komentar. Nah, teman-teman yang masih ingin berkomentar silakan bisa pindah ke akun Coach Mufti. Ya, saya live di 2 akun ya. Yang masih ingin komentar bisa pindah ke akun Coach Mufti. Nah, yang ingin teman-teman yang di akun Coach Mufti ingin tenang ya, ingin tenang ruqyahnya, terapinya, silakan pindah ke akun Terapi Langit. Karena di sini komentarnya sudah saya off-kan. Kak Debbie silakan bisa DM ya, bisa DM, kirim pesan direct message namanya. DM itu japri ya, untuk bisa konsultasi. Oke teman-teman, sudah siap ya? Bismillah. Sudah siapkan air ya, silakan siapkan air. Saya izin minum dulu. Wah, airnya sedikit sekali. Bismillah. Teman-teman jangan minum dulu ya. Yuk kita mulai. Airnya letakkan di depan. Terus kemudian volumenya dikeraskan. Pintu dan jendela silakan ditutup. Tenang teman-teman. Kalau misalkan ada pertanyaan, ya, kalau nggak bisa komentar, pindah ke akun Coach Mufti. Tapi insya Allah, saya akan jawab semua pertanyaan teman-teman, karena saya paham apa yang mau teman-teman tanyakan. Karena sudah ya banyak sebelumnya yang bertanya dengan hal-hal yang sama. Nanti akan saya jawab. Teman-teman nggak tanya pun pasti saya jawab kok. Karena pertanyaan pasti kan itu-itu aja ya. Gimana kalau sedang haid? Boleh nggak ikut terapi? Boleh. Gimana kalau nanti rasanya kok ngantuk? Mual, sendawa? Ya itu bagian dari gangguan. Dan seterusnya. Nanti akan kita jelaskan semua. Jadi teman-teman nggak usah tanya pun, insya Allah nanti saya jawab. Oke, bismillah. Yuk, kita mulai terapinya. Jendela dibuka Kak Aura. Jendelanya dibuka, kemudian pintu juga dibuka. Tujuannya apa? Sirkulasi pertama ya. Sirkulasi udara bisa berjalan lancar. Terus kemudian mudah-mudahan kalau ada gangguan sihir di dalam rumah, ini bisa keluar. Ada gangguan jin di dalam rumah, ini bisa keluar. Karena jin ini kalau pintunya ketutup, bisa jadi mereka tidak bisa keluar. Gitu. Jangan dibayangkan jin ini bisa tembus tembok. Jin ini nggak bisa tembus tembok. Oh iya, salah ngucap berarti Kak Elis. Jendela dan pintu dibuka ya. Saya salah ngomong berarti. Maklum sambil baca komentar-komentar. Begitu ya. Pintu dan jendela silakan dibuka, bukan ditutup. Saya revisi ya. Kalau tadi saya salah ucap, saya revisi, pintu dan jendela silakan dibuka. Begitu.
Oke, bismillah. Yuk, letakkan tangan kita di dada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik nafas teman-teman. Hembuskan lewat mulut sambil bunyi. Itu ya. Ini bagus untuk latihan biar nafas kita semakin panjang, biar kita semakin tenang ya. Mungkin ada teman-teman yang mengalami kecemasan, anxiety, kemudian ada merasa hatinya galau. Nah, ini latihan nafas seperti itu ya. Dikeluarkan pelan-pelan. Ini akan semakin membuat hati kita lega, dada kita lega. Gitu. Tarik nafas. Terutama yang hidungnya mampet ya, hidungnya mampet. Yuk, keluarkan lewat mulut. Teman-teman pegang jantungnya, rasakan detak jantung kita. Rasakan detak jantung kita. Kita akan mulai dengan energi positif. Kita akan mengucapkan kalimat-kalimat positif yang mudah-mudahan kalimat ini akan bisa memotivasi kita. Sebetulnya tidak ada yang bisa memotivasi kita selain diri kita sendiri. Dan kalimat-kalimat Allah di dalam Al-Quran. Ya, termasuk untaian kalimat cintanya Rasulullah di dalam hadis. Ini insya Allah bisa memberikan motivasi. Kalau dari orang lain seringkali kita sulit termotivasi ya, maka ayo kita motivasi diri kita sendiri. Ya, pejamkan mata teman-teman, pejamkan mata. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ucapkan istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bebas ya, seberapapun silakan. Yuk, pejamkan mata, badan posisi rileks, sebisa mungkin sambil duduk di lantai, dialasi sajadah atau mungkin tikar atau karpet. Kalau tidak bisa kaki ditekuk, boleh duduk di kursi. Sebisa mungkin duduk di lantai ya, dengan posisi sesantai mungkin. Boleh bersandar di tembok, boleh bersila, ya apapun itu bebas, yang penting posisinya santai, rileks. Kalau nggak bisa silakan di kasur. Kalau nggak bisa duduk, boleh sambil rebahan teman-teman, silakan. Ya, ucapkan kalimat-kalimat ini, ikuti ucapan saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim. Limpahkan aku ya Allah cahaya kasih sayang-Mu ya Allah. Limpahkan aku kebahagiaan-Mu ya Allah. Aku bahagia, aku sabar. Teman-teman sambil tersenyum ya. Walaupun sedang sakit hatinya, sedang gundah gulana jiwanya, sedang galau, yuk tetap tersenyum. Paksakan tersenyum. Ya, ucapkan kalimat-kalimat positif berikut ini. Aku bahagia, aku sabar. Aku selalu mendapatkan keajaiban Allah. Aku selalu bisa memaafkan orang lain. Aku pemaaf. Aku orang yang sabar. Bukan aku jika pemarah. Bukan aku jika mudah marah, mudah terpancing emosinya. Aku orang yang mencintai kedamaian. Dan kedamaian ini mencintaiku. Keajaiban mendekat kepadaku. Rizki mengejar diriku setiap hari, setiap saat. Aku dikejar rizki. Rizki mendekat kepadaku. Anugerah terindah selalu ada di dalam setiap perjalanan hidupku. Segala macam kesedihan, amarah, dan emosi negatif di dalam hati dan jiwaku serta pikiranku menjauh sejauh-jauhnya. Di sekelilingku hanya ada orang-orang yang aku cintai dan mencintaiku. Orang yang membenciku perlahan menjauh. Fokusku hanya mencari cintanya Allah.
bukan mencari cintanya makhluk. Orang-orang yang membenciku, menjauh dariku, mereka mendapatkan kebahagiaan. Mereka mendapatkan kebahagiaan dari Allah. Sehingga dengan kebahagiaan mereka, mereka lupa dengan kebahagiaan yang aku alami. Bismillah ya Allah, semakin sehat badanku, semakin sehat jiwaku, semakin sehat hati dan pikiranku. Segala macam keluhan di badanku perlahan hilang tanpa bekas. Aku sehat, aku kuat, aku mandiri, aku tangguh. Aku mencintai amal solih. Aku selalu mendekat kepada Allah. Aku membenci perbuatan yang sia-sia, membenci perbuatan yang mengundang murka Allah, membenci perbuatan yang disukai setan. Ya Allah, hari ini, pagi ini, aku siap menerima karuniamu lebih besar, lebih indah, lebih dahsyat. Bismillah, Allahu Akbar. Perlahan buka mata teman-teman. Perlahan buka mata. Ya, kita langsung praktekkan terapi Al-Quran ya. Kita berdoa kepada Allah dengan sebuah ikrar. Ikrar pemutus ikatan sihir atau jin. Ya, karena barangkali ada di antara kita yang ada ikatan sihir, ada ikatan buhulnya namanya ya, ikatan buhul. Mari kita hancurkan dengan kalimat-kalimat berikut ini. Mari kita ikuti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Aziz. Ya Allah, ya Jabbar. Ya Allah, ya Nur. Ya Allah, di pagi ini aku berikrar mewakili diriku sendiri, mewakili keluargaku dan keluarga besarku. Ya Allah, aku memutuskan berlepas diri dari segala macam perbuatan leluhurku atau perbuatan keluarga besarku yang apabila semasa hidupnya melakukan perbuatan syirik, bekerja sama dengan bangsa jin, meletakkan sesajen, belajar ilmu kebal, menyimpan jimat, memelihara pusaka-pusaka yang mengandung jin khodam, memelihara pusaka yang selalu dirawat dan diruat dengan ritual tertentu. Ya Allah, saya berlepas diri ya Allah dari perbuatan mereka. Apabila perbuatan mereka mengundang jin, baik jin khodam ataupun jin nasab, datang ke rumah ini ya Allah, hingga masuk ke dalam badanku, masuk ke dalam aliran darahku, dan masuk ke dalam organ tubuhku ya Allah. Keluarkan ya Allah mereka dari badan ini, dari aliran darah ini, dari organ-organ tubuhku ini ya Allah. Jauhkan, keluarkan ya Allah, dan jauhkan sejauh-jauhnya dari badan kami. Apabila mereka tidak mau keluar ya Allah, apabila bangsa jin ini ya Allah beserta pasukannya tidak mau keluar dari badanku, jadikan setiap makanan dan minuman yang aku konsumsi sebagai racun yang panas bagi mereka, sebagai racun yang menghancurkan, sebagai racun yang membakar. Khususnya minuman yang ada di hadapanku ini ya Allah, yang akan kubacakan ayat-ayat-Mu ya Allah, izinkan menjadi perantara hancurnya kekuatan sihir,
kekuatan penyakit ain, dan kekuatan jin khodam, jin nasab dari badanku. Bismillah, Allah Akbar. Tiupkan ke tangan, tiupkan ke air. Yuk kita baca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tiupkan ke telapak tangan. Bismillah. Tiupkan ke badan kita. Bismillah. Kemudian tiupkan ke air. Bismillah. Kemudian Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tiupkan ke telapak tangan. Bismillah. Tiupkan ke badan kita. Bismillah. Kemudian tiupkan ke air. Bismillah, Allah Akbar. Kemudian An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiupkan ke telapak tangan. Bismillah. Kemudian ke badan. Bismillah. Kemudian ke air. Bismillah, Allah Akbar. Kemudian Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiupkan ke tangan. Bismillah. Tiupkan ke badan. Bismillah. Kemudian tiupkan ke air. Bismillah. Teman-teman, ya kita usap di dada dan perut. Kita baca ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Tiupkan ke badan kita. Bismillah. Tiupkan ke air. Bismillah, Allahu Akbar. Teman-teman angkat ke atas sampai di tenggorokan, ucapkan Bismillah, Allah Akbar ya. Keluar wahai jin terlaknat, keluar wahai jin terkutuk dari badanku, keluarlah lewat mulut. Kemudian batuk-batukan Allah Akbar. Ya teman-teman, pegang dada kita, tunjuk ya. Tunjuk dada kita dengan jari telunjuk seperti ini. Ya. Teman-teman, coba yang pertama jangan nempel dulu ya. Pokoknya fokus lihat jari telunjuk kita sendiri ya. Terus kemudian kita bacakan Al-Fatihah. Yang mual, ingin muntah silakan dimuntahkan. Yang ngantuk ya, diusap silakan mukanya. Bismillah, Allah Akbar, tiupkan. Kemudian usap ke seluruh wajah sampai ke telinga, kemudian ke leher belakang ya. Yang mual ya silakan, biasanya langsung mual, silakan bisa dimuntahkan. Yuk kita niatkan ruqyah diri kita dengan jari telunjuk ya seperti ini.
Kita baca Al-Fatihah pelan-pelan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fokus jarinya sendiri. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yuk tempelkan sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Tempelkan di dada seperti ini. Bacaan Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiupkan ke dada, bismillah. Kemudian baca Al-Falaq ya. Teman-teman bacanya cukup keras. Karena bisa jadi kalau yang bacanya lirih, ini bisa jadi ya jin ini seringkali kurang terpengaruh ya dengan bacaan yang lirih gitu. Maka kita keraskan coba teman-teman ya. Kita baca Al-Falaq ya agak keras bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Fokus lihat jari kita. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tiupkan ke dada. Tarik ke atas teman-teman. Seret ke atas begini ya, tarik ke tenggorokan, kemudian ucapkan keluar wahai jin terlaknat, kemudian batuk-batukan. Ya, yang merasa mual silakan dimuntahkan. Kalau belum muntah juga pegang ya perutnya seperti ini, antara ini ya di ulu hati ya, antara dada dan perut diusap. Diusap silakan ya teman-teman. Saya bacakan beberapa ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai jin terlaknat, wahai jin terkutuk, silakan kalian keluar ya, silakan kalian keluar, bukan tempatmu ada di badan saudaraku. Keluar wahai jin terlaknat, ukhruj iya'dullah fakhruj minha fa innaka rajim al'anuka billa'natillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fokus lihat telunjuk saya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد Wallahu azizun dzu intiqam. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha'. La ilaha illa huwal azizul hakim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab
هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. Teman-teman yang ngantuk tiupkan bismillah Allahu Akbar ke tangan. Ya, usapkan ke sini, ke mata ya. Ke mata, ke kening, kemudian ke telinga, kemudian ke wajah, kemudian ke leher, kemudian batuk-batukan. Yang mual ya silakan diusap perutnya, pinggangnya jangan lupa dipijat ya, bagian pinggang diusap, dipijat seperti ini. Terus yang sakit kaki, tiba-tiba kakinya sakit, ditepuk-tepuk teman-teman. Jangan dibiarkan yang sakit. Kalau yang langsung sakit di daerah tertentu, ketika mendengarkan ayat-ayat ini, ya langsung ditepuk-tepuk, dipukul. Sambil dibentak-bentak ya teman-teman, keluar wahai jin terlaknat. Ya. Seringkali jin ini takut dengan bentakan kita, dengan perintah kita. Jangan berlemah lembut terhadap jin. Yuk, bismillahirrahmanirrahim, keluar wahai jin terlaknat, keluar wahai jin terkutuk, ukhruj ya aduwallah. Perhatikan teman-teman, ikuti, hafalkan ucapan saya, ukhruj ya aduwallah, keluar wahai musuh Allah. Ya, bagian kaki silakan, bagian lutut tepuk-tepuk, bagian telapak kaki teman-teman. Ya, bagian telapak kaki silakan diketuk-ketuk semacam ini. Ucapkan ukhruj ya aduwallah, ukhruj ya aduwallah. Termasuk kalau yang mual ya, ucapkan ukhruj ya aduwallah, tepuk-tepuk. Sampai kemudian angkat ke atas, rasakan ya, rasa mual itu naik ke atas, kemudian sampai di tenggorokan, ucapkan ukhruj ya Allah, kemudian batuk-batukan. Ulangi seperti gerakan mencabut begini ya. Ukhruj ya Allah, keluar wahai musuh Allah, seperti gerakan mencabut. Ukhruj ya Allah, ukhruj ya Allah. Termasuk kalau sakit di bagian tertentu, dia misalnya di pundak sini, ya ukhruj ya Allah, ukhruj ya Allah. Ukhruj ya aduwallah. Oke teman-teman, sedikit lagi ya. Insyaallah kita 5-10 menit. Perhatikan bacaan saya. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ma tatlu asyayatin 'ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman. ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله. Ya teman-teman, silakan cari titik-titik ya, titik-titik di mana kemungkinan jin ini ada di dalam badan kita. Jangan diminum dulu ya, tapi kalau sudah nggak sanggup,
yang mual, begitu nggak enak rasanya boleh diminum. Ya teman-teman, yang ngantuk silakan fokus sekarang ya. Yang ngantuk, yang reaksinya aneh-aneh, fokus lihat jarinya sendiri. Sekarang lihat jarinya sendiri seperti ini teman-teman ya. Lihat jarinya sendiri, kemudian ya kita bacakan Al-Fatihah. Ya, fokus seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tiupkan ke jari. Kemudian ya, tempel di sini. Bismillah, Allahu Akbar, keluar wahai musuh Allah. Yuk tempelkan di sini ya, tepat di kedua mata. Kemudian batuk-batukan. Yang terasa pusing, yuk langsung cabut teman-teman. Bismillah, Allahu Akbar, keluarkan. Bismillah, Allahu Akbar, keluarkan. Bismillah, Allahu Akbar, keluarkan. Seperti gerakan mencabut. Yang mengganjal di tenggorokan, yuk tempelkan jari telunjuknya seperti ini. Kita baca An-Nas. Yang ada rasa ganjal di tenggorokan, seperti ada rambut, seperti ada kapas atau apapun itu mengganjal, sakit luar biasa, ya letakkan di area yang sakit, ya, yang sakitnya di dada, tempelkan di dada, yang sakitnya di tenggorokan, silakan. Kita baca An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Batuk-batukan, buang ke depan. Seperti ini ya. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Jangan lepas dari zikir. Ya. Sebentar lagi teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hancurkan kekuatan sihir, penyakit ain di badan saudara kami. Ya Allah, hancurkan jin khodam, jin nasab yang ada di badan saudara kami. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Wa alki ma fi yaminika talqaf ma sana'u. Innama sana'u kaidu sahir. Wa la yuflihu sahiru haitsu ata. Fa'ulqiya as-saharatu sujjada. Qalu amanna bi rabbi Haruna wa Musa. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy yughshil laylan nahara yatlubuhu hasithan wasyamsa wal qamar wan nujuma musakhkharatin bi amrihi ala lahul khalqu wal amr. Tabarakallahu Rabbul Alamin. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'a. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. Innal batila kana zahuqa. Innal batila kana zahuqa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Wa la yazidul zalimina illa khasara. Bismillahi arkik min kulli syai'in yu'dhik wa min syarri kulli nafsin aw 'ainin aw hasid. Allahu yashfik. Bismillahi arkik. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim.
Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu hadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu hadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu hadir. Allahumma rabbanas azhibil ba'sa wa anta syafi la shifaa illa shifauk shifaan la yughadiru saqama. Nas'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashyak. Nas'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashyak. Nas'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashyak. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahu nurus samawati wal ard. Allahu nurus samawati wal ard. Allahu nurus samawati wal ard. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Bismillah, bismillah, bismillah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Inna ad-dina 'indallahil Islam. La haula wala quwata illa billah. Silakan teman-teman diminum airnya ya. Silakan diminum airnya. Untuk jadwal terapi nanti teman-teman akan di-share di grup ya. Ya, silakan diminum dengan 3 kali tegukan. Bismillah yang pertama, teguk dengan tangan kanan teman-teman ya. Bismillah. Terus kemudian alhamdulillah. Bismillah yang kedua, bismillah. Kemudian alhamdulillah. Bismillah yang ketiga. Bismillah. Alhamdulillah. Ya. Silakan bisa diminum nanti sore ya ketika berbuka. Saya kok nggak ada di grup. Maksudnya gimana? Belum masuk grup. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya, dengarkan azan ini ya. Siap. Silakan setelah minum dengarkan azan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an innallaha ala kulli syai'in qadir. Wahai jin terlaknat, wahai jin terkutuk, keluarlah kalian sebelum Allah membakar kalian dengan suara azan ini. Bismillah, ya Allah, jadikan azan ini azan yang membakar, menghancurkan jin yang ada di dalam badan saudara kami, Allah, yang sedang menyimak tayangan ini. Bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La haula wala quwata illa billah. Teman-teman, ya silakan airnya diusap ya, diusap ke badan, diusap ke muka, ke wajah, kemudian ke leher, ke tenggorokan, ke dada, ke perut. Ada yang belum masuk ke dalam grupnya, teman-teman? Kita tuntaskan ya terapinya ini melalui grup. Jadi bukan hanya sekedar melalui live streaming. Nah, kalau kolesterol, asam urat, ini ikhtiar ya, ikhtiarnya dengan herbal. Ikhtiar dengan herbal gitu. Muka dan mata gatal, digaruk ya teman-teman ya. Ada yang merasa gatal-gatal, silakan digaruk. Kalau di wajah ini silakan dibasuh ya dengan air.
silakan dibasuh dengan air yang tadi sudah diruqyah. Kalau ada yang baru bergabung belum menyiapkan air, ya nanti malam insya Allah kita terapi lagi jam 20. Mumpung masih ada waktu untuk terapi setiap hari. Ya ini kenapa nih ketawa nih Kak Desta? Adakah yang lucu? Saya bukan berniat ngelucu ya. Saya cuma niatnya membuat teman-teman bahagia. Kalau miom itu kita ada namanya teh herbal. Ya, teh herbal terus kemudian apa lagi nih? Silakan nanti DM dulu ya. Kita mau diagnosa dulu. Jangan kemudian kita belum berani langsung memberikan referensi. Oke, yang ada keluhan apapun itu, ya, apapun itu, keliangan, vertigo, asam lambung, silakan teman-teman ikuti rutin. Kalau cara gratisnya itu silakan ya, silakan ikuti rutin terapinya. Ini cara gratisnya. Sebetulnya nggak gratis banget ya, karena teman-teman kan modal kuota kan. Tapi kalau ingin coba ikhtiar, nanti coba silakan dengan herbal, ya teman-teman bisa DM. Begitu. Oke, alhamdulillah yang bisa muntah ya. Mudah-mudahan keluar gangguan jinnya, gangguan sihirnya. Jadi, ini kita hanya bicara kemungkinan ya teman-teman ya. Kemungkinan ada gangguan sihir atau gangguan jin. Jika teman-teman merasakan reaksi sendawa, ngantuk luar biasa, terus kemudian mual, muntah, merinding, tiba-tiba pusing, ya, pandangan berkunang-kunang, kemudian sampai salto-salto, guling-guling. Ada di sini yang sampai salto-salto, guling-guling. Ya, mudah-mudahan teman-teman baik-baik saja di situ ya. Karena ada yang kemudian khususnya ketika diruqyah secara langsung, secara offline. Saya pernah ngeruqyah emak-emak loh, badannya gemuk gitu ya. Terus kemudian tiba-tiba baru baca Al-Fatihah, baru Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tiba-tiba langsung keluar jurus. Ya, ciat. Wah, keren ini. Ini emak-emak kayaknya kedatangan jin zaman ini, Brahma Kumbara. Ya. Zamannya Angling Darmo. Keren. Asli jurusnya bagus itu. Terus bisa mentalin meja sejauh tinggi banget. Nah, tim kami ada sekitar waktu itu ada 5 orang. Laki-laki tapi kita biasa pakai ini ya. Pakai sarung tangan. Dipegangin 5 orang. Ini mental semua. Wah, pokoknya heboh waktu itu ya. Siapa di sini yang ingin diruqyah secara langsung? Ya. Mohon doanya agar saya bisa keliling nasional. Nanti kita adakan seminar terapi langit ya. Seperti itu. Nah, khususnya teman-teman, kalau yang reaksinya begitu keras, sering, pokoknya udah sebulan ikut terapi nggak bolong, ya muntah terus. Teman-teman emang nggak bosen ya muntah terus ya? Jangan jadikan sebagai sebuah hobi ya. Apa hobinya? Hobinya muntah ketika ruqyah. Ya jangan ya dek ya. Jadi saran saya memang sebaiknya langsung. Ya langsung secara diterapi secara langsung begitu. Mudah-mudahan ya setelah Oktober ini bisa kita coba adakan ya keliling Nusantara dulu. Mungkin awal Jogja dulu ya. Yuk siapa di sini yang Jogja? Yang Jogja mudah-mudahan kita bisa adakan untuk seminar perdana begitu. Saya dulu keliling sebelum Covid. Sebelum Covid jadwal kita padat ya, setiap pekan sekali bahkan. Nah, setelah Covid ini malah off ya. Karena ini ya, karena padat sekali agenda begitu. Oke, Bukit Tinggi, Bekasi, Jogja. Jogjanya daerah Sewon Bantul. Jalan Imogiri Barat. Gitu ya. Nah, teman-teman yang ingin konsultasi silakan bisa DM. Saya izin off dulu khusus yang akun Coach Mufti. Silakan Kak Jambon, Kak Dipa, dan semuanya yang ada di akun Coach Mufti, Kak Mulyani, Kak Diahali, Kak Cenin, ya silakan pindah ya. Yuk pindah kelas. Ini mau saya matikan handphonenya. Mau saya gunakan untuk memberikan percontohan cara masuk ke dalam grup. Ya, pindah ya teman-teman ya. Ini penontonnya lagian cuma 58. Ya, ini kayak kelas niat nggak niat ya. Muridnya cuma 59. Siap Kak Dia? Yuk pindah dulu ya. Pindah dulu ke akun yang terapi langit. Enggak Kak, yang saya online di 2 akun. Yang akun terapi langit nggak apa-apa, tetap di situ. Ini akun yang Coach Mufti pindah ke akun terapi langit. Gitu. Ini ada 2 handphone nih. Satu di situ, satu di sini. Gitu ya.
Satu di situ, satu di sini. Ini saya off-kan dulu, saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk pindah ke sini. Oke. Nah, ini ya, ini yang tadi buat live satunya. Jadi teman-teman, ayo masuk ke dalam grup. Kalau air ada sisa, maksudnya gimana nih? Kalau air ada sisa, air kalau sisa dioleskan ke badan. Oke teman-teman, saya ingin tunjukkan cara masuk ke dalam grup biar teman-teman bisa terapi secara tuntas. Kita total ada 7 metode. Ke Padang kapan Kak Syafrida? Kapan ya. Ya mudah-mudahan secepatnya ya. Secepatnya bismillah. Bisa kita keliling. Ke Padang kapan? Wani Piro. Insya Allah kita bukan orientasinya bukan finansial ya. Orientasi kita adalah insya Allah mudah-mudahan menjadi ya amal baik kita semuanya. Begitu. Dan insya Allah kalaupun nanti ada infak ya, infaknya kita gunakan untuk biaya operasional pondok pesantren. Jadi mohon nanti jangan disalahartikan teman-teman ya. Kita memang menawarkan ada ramuan ruqyah, ada madu ruqyah, ada parfum ruqyah, tetapi ini ya mari kita lihat dari sisi positifnya. Ini merupakan sebuah agenda pengelolaan pondok pesantren di mana para santrinya ini bisa belajar Islam, membaca dan menghafalkan Al-Quran secara gratis. Siap teman-teman? Ya, daerah Bogor, daerah mana nih? Jambi, Palangkaraya, Padang, Sumatera, Riau, Aceh, kemudian Kutub Utara, Eropa, Perancis, ya, insya Allah kita kunjungi semuanya. Ada yang dari Kutub Utara di sini? Insya Allah, dimanapun teman-teman berada, insya Allah, kalau Allah takdirkan kita bertemu, kita insya Allah bisa bertemu. Ya. Purwokerto, Balikpapan, Depok, Bandung, siap. Wah ini seluruh dunia datang ke sini ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Mudah-mudahan. Oke. Kutub Selatan. Siap. Ciri-ciri badan ada jinnya. Ciri-ciri ya. Tapi kita tidak bisa memastikan 100%. Pokoknya ketika diruqyah ada reaksi. Reaksinya aneh-aneh. Dari mulai marah, nangis luar biasa. Ya. Tapi kalau hanya sekedar sedih biasa itu belum tentu gangguan jin. Kemudian badan merinding. Oke, silakan yuk sebutkan seluruh kota. Silakan absen kota di seluruh Indonesia, sebutkan. Atau ada yang mau sekalian menyebutkan nama-nama ikan barangkali ya. Yuk sebutkan nama-nama ikan. Yang berhasil menyebutkan nama ikan kita kunjungi. Begitu. Oke, Bandung Selatan siap. Jadi begini teman-teman, yuk masuk ke dalam grup dulu ya. Masuk ke dalam grup dulu, nanti jadwal kunjungan kita itu nanti kita informasikan melalui grup. Siap ya? Oke, Lampung, Bekasi. Yuk, Padang, Sumatera. Yuk, berangkat sekarang. Belum penuh ini, ayo berangkat. Padang, Aceh. Kok jadi kayak ini sih? Kayak di terminal jadinya. Ini jalur tujuan Cimahi. Yuk. Bandung, Jakarta, Bekasi, Tangerang, Kerawang. Yuk, berangkat. Oke, teman-teman. Siap ya, masuk ke dalam grup. Yuk, masuk ke dalam grup. Teman-teman ada yang mau jadi panitia? Panitia penyelenggara ini, seminar terapi langit kita. Ya, tugasnya nanti bantu-bantu. Oke, cara masuk grup silakan perhatikan. Ini ada sebelah kiri atas. Ya, sebelah kiri atas. Ini tulisannya kebalik nggak sih? Oh ya, kebalik. Sebentar. Saya balik dulu. Nah, silakan masuk ke dalam grup. Wah, Papua jauh banget ya. Saya belum pernah ke Papua. Saya baru ke daerah Kalimantan. Sebagian Kalimantan sudah saya jelajahi. Kemudian sebagian Sumatera sudah saya jelajahi. Kemudian Lombok ya, saya sudah pernah seminar di sana. Nah, silakan teman-teman masuk ke dalam grup. Silakan ini dipencet. Mencetnya biasa aja. Tidak perlu terlalu menghayati teman-teman ya. Kemudian ditekan silakan. Ditekan ya, jangan dielus-elus ya. Silahkan ditekan. Kemudian masuk ke bio profile. Silakan. Oh, Tarakan sudah pernah saya. Ke Tarakan. Ya. Ketika waktu itu mau ke Kaltara. Ketemu dengan Bupati siapa dulu ya. Nah, silakan teman-teman masuk ke sini ya. Grup terapi langit tuh. Grup terapi gratis. Oke. Terus kemudian pencet terapi langitnya. Terapi langit.
Oh, yang sudah masuk jangan masuk lagi. Yang sudah masuk jangan masuk lagi. Nah, teman-teman, ini khusus yang belum masuk ke dalam grup. Silakan di sini ada grup 1, 2. Yang tengah ini konsultasi ke admin. Kemudian yang atas ini masuk ke dalam grup khusus untuk terapi masalah keluarga, masalah kesehatan anak. Terus kemudian Bogor saya sudah pernah ngisi seminar di IPB. IPB. Iya betul ya. Iya, IPB. Terus kemudian Masya Allah Brunei. Siap Kak Asia. Malaysia, saya pernah ngisi di Malaysia ya. Di Singapura pernah juga. Terus kemudian ini kalau yang ingin berbisnis, ada yang mau sinergi bareng, kerjasama bareng, bangun bisnis, masuknya ke sini teman-teman ya. Masuknya ke sini. Kalau sudah terapi rasanya males. Malesnya gimana? Males ngantuk mungkin ya Kak Fatimah. Mohon maaf teman-teman yang belum saya respon ya. Ini saya tidak sengaja tidak merespon. Silakan teman-teman yang mau ikutan berbisnis bareng-bareng. Kita targetnya membuka klinik ya. Klinik kesehatan. Terus kemudian ya membuka nanti minimarket. 2 target kita. Minimarket dan klinik. Begitu. Tapi tahapannya nggak langsung ke sana dong. Karena modelnya kan paling tidak dibutuhkan mungkin 500 sampai 800-an juta. Nah, sebelum ke sana kita mulai dari bisnis yang paling sederhana, yaitu memasarkan produk-produk herbal ya dengan modal handphone yang kemudian kita bisa promosikan ke seluruh dunia gitu. Nah, teman-teman, ini termasuk program yang sedang kita jalankan ya. Kita banyak produk, ada madu anak, madu ruqyah anak ya. Ini insya Allah nanti keuntungannya bermanfaat sekali sebagai biaya operasional pondok pesantren yang kami kelola. Begitu. Jadi teman-teman kalau misalkan sinergi, siap sinergi, kerjasama bareng, itu keuntungannya triple teman-teman. Keuntungannya triple. Triple itu 3. Pertama teman-teman dapat pahala jariah insya Allah. Karena apa? Karena membantu operasional pondok dengan cara menjual produk pondok pesantren. Terus kemudian yang kedua, teman-teman dapat keuntungan. Dapat keuntungan ya, selisih harga reseller dengan harga konsumen. Ya, misalkan contoh, ini misalkan harganya teman-teman dapatnya 100.000 ya, jualnya 130. Atau bisa juga di harga 150. Ini laris banget ya teman-teman ya. Walaupun kayaknya kok mahal. Jangan lihat mahalnya. Kalau pasarnya tepat, itu insya Allah mereka bisa membutuhkan ya, memang membutuhkan. Nah, teman-teman dapat keuntungan sekitar 20 sampai 30 ribu. Seperti itu. Nah, terus keuntungan yang ketiga, teman-teman dapat pahala karena niatnya bantu orang lain. Begitu. Jadi bisnis kita ada 3 keuntungan, teman-teman dapat pahala jariah karena membantu pondok. Terus kemudian teman-teman dapat keuntungan ya. Terus kemudian teman-teman dapat pahala dari membantu orang lain. Jadi ketika kita bisnis, luruskan niat kita. Ini sedikit bahas bisnis nggak apa-apa ya. Insya Allah sekitar 10 menit. Kita kalau bisnis itu niatkan begini. Bisnis itu adalah kegiatan membantu orang lain yang dibayar. Begitu. Untuk jadi reseller itu ada 5 paket yang bisa teman-teman pilih. Produknya itu banyak. Sementara baru ada sekitar 20 sampai 30-an produk. Ada susu kambing khusus untuk asma gitu ya. Terus kemudian ada buku terapi yang bisa kemudian teman-teman pakai sendiri dan bisa teman-teman pasarkan. Nah, salah satu terapi langit itu kan terapi Al-Quran. Nah, masih ada 6 metode yang lain. Karena ada total 7 metode. Ini teman-teman yang butuh untuk diri sendiri nanti bisa ya. Ini ada banyak terapinya, 7 metode. Dan ini full color, sehingga nggak membosankan dibaca. Ada termasuk di sini ya, contoh jimat, kenapa ruqyah belum berikan kesembuhan, begitu ya. Kenapa selalu ada reaksi ketika ruqyah, begitu. Teman-teman nggak menjadi masalah kalau misalkan nggak bisa bisnis, karena kita akan dampingi sampai benar-benar teman-teman bisa menghasilkan ya 100.000 sampai 5 juta per harinya teman-teman. Ya, potensi bisnisnya itu sampai 5 juta per hari. Dan kita sudah punya banyak binaan ya. Salah satunya adalah mitra kami, ini di daerah Jawa Barat, itu dia nggak lulus SD, tapi ternyata sudah bisa menghasilkan 30 juta. Padahal nggak lulus SD. Apalagi teman-teman ya, yang mungkin lulus SMP, SMA, mungkin ada yang S1, begitu.
Ya, insya Allah bisa Kak Samien, ya bisa untuk, tetapi tergantung ya, lihat dulu, cek dulu. Barangkali ada asam urat. Kalau asam urat nanti herbalnya beda lagi, gitu. Terus kemudian ada madu terapi langit. Ini khusus GERD, anxiety, ya, termasuk gangguan yang aneh-aneh. Kemudian bentar lagi teman-teman, ini sudah launching ya, serum brightening. Ini insya Allah larisnya kebangetan. Kita kemarin stok banyak banget, ini habis, ya. Kita stok berapapun ternyata habis. Karena apa? Karena manfaatnya ternyata, Masya Allah, atas izin Allah, luar biasa. Jadi fleknya mulai berkurang, ya. Terus kemudian mulai glowing, mulai disayang suami, padahal tadinya suaminya nggak perhatian. Ini setelah pakai ruqyah, suaminya jadi lengket terus, begitu. Dan ini kemasannya mungkin yang nanti produksi berikutnya berbeda. Kemasannya putih. Karena ini ada keluhan pecah. Dan ini agak bermasalah, teman-teman, mohon maaf ya. Yang pumpnya ini terlalu brutal, ya, keluarnya begitu brutal. Ini mohon maaf karena memang ini di luar pengetahuan kita, ini memang dari pabriknya, gitu. Nanti insya Allah kita rubah dengan kemasan yang lebih bagus. Nah, teman-teman bisa bantu promosikan semua produk dari pondok, ya. Oke, alhamdulillah ya, 53 flex hilang pakai serum. Terima kasih teman-teman. Malah takut lengket terus. Iya, kalau terlalu lengket ini juga ya. Teman-teman kadang malah risih sendiri ya. Ayo para emak-emak tuh. Kalau suaminya nempel terus kadang malah terasa risih. Jangan ya. Jangan risih kalau suaminya nempel terus. Daripada nempelnya ke sesuatu yang tidak-tidak ya kan. Jangan sampai ya. Mudah-mudahan nempel terus ke teman-teman sebagai istri sahnya gitu. Nah, serumnya masih inden teman-teman karena ini kapasitas pabriknya yang terbatas karena kita awal ini masih dalam masa uji coba ya. Insya Allah sebentar lagi kita ready banyak dan teman-teman bisa bantu pasarkan. Nah, untuk kalau Kak Afsifa, promil bidara, boleh suami istri, silakan. Sebetulnya kalau untuk suami ada sendiri, begitu. Teman-teman untuk serumnya ini masih inden, harganya sekitar 117-an. Untuk reseller jauh di bawah harga. Jauh di bawah harga konsumen. Terus kemudian ini untuk madu anak sekitar 129, madu terapi langit. Nanti silakan cek di sini. Untuk bergabung bisnisnya sebentar lagi saya infokan ya. Nah, teman-teman cek saja di sini. Jadi caranya masuk ke grup, masuk ke ini ya. Ini live kita. Kemudian sini ditekan. Kemudian masuk ke akun terapi langit. Nah, intinya ke bio. Nah, di sini shop ya. Shop ini atau belanja. Kalau teman-teman pakai bahasa Indonesia tulisnya belanja. Nah, di sini ada produk-produk yang teman-teman bisa bantu pasarkan. Itu. Nah, kalau yang paket pertama itu gratis. Untuk memasarkan sakit lutut, Kak Mom Devan, cek dulu ke medis ya. Kira-kira keluhannya apa? Bisa jadi karena mungkin masalah tulang, bisa jadi karena masalah asam urat, ya, bisa jadi karena memang peredaran darah kurang lancar di situ. Jadi banyak faktor. Silakan teman-teman DM dulu. Nah, paket pertama gratis, teman-teman bisa ikut menjual, mempromosikan secara gratis tanpa biaya. Langsung masuk ke dalam grup, nanti langsung bisa memasarkan. Terus paket kedua, itu dari mulai bronze, silver, gold, sama yang tertinggi platinum. Ya, sama yang tertinggi platinum. Nah, tertinggi itu platinum di angka 1,2 juta. Ini untuk stok produk, teman-teman bebas memilih produk apapun. Nanti cara jualnya kita bantu, teman-teman. Kita ajarin bagaimana cara menjualnya. Iya, Kak Afsifa, mohon maaf, serumnya belum ada di keranjang karena habis bis di serbu customer. Jadi insya Allah ready itu sekitar 1-2 pekan lagi. Kak Wahirna Hilman, untuk saraf kejepit silakan sementara ikuti terapinya sampai tuntas. Ya, sampai tuntas setiap hari pagi malam. Kak Gus Tulabi, TBC paru bisa pakai ini, susu kambing, insya Allah ya. Bisa pakai susu kambing. Kak Intan, untuk serumnya inden ya, bisa kontak admin dulu untuk dibantu booking, untuk dibantu keep, karena ini rebutan. Ini aja sudah banyak yang pesan ya, kemungkinan nanti habis lagi, tapi insya Allah akan segera produksi lebih cepat, lebih banyak. Itu. Teman-teman, paket yang tertinggi itu platinum 1,2, nanti keunggulannya apa sih? Keunggulannya teman-teman dapat diskon hingga 50%. Ya. Gede banget loh, diskon hingga 50%, walaupun nggak semua ya. Bisa Kak Arta bisa affiliate
nanti bisa ambil paket yang gratis. Jadi nggak usah bayar, tapi nanti bisa affiliate. Tapi keuntungannya tipis, hanya 5%. Begitu. Siap Kak Sri, silakan bisa masuk ya, masuk ke grup, nanti mudah-mudahan bisa kita share materinya hari ini. Kalau diabetes, Kak Jazuli silakan bisa DM dulu, kita nanti diagnosa dulu ya. Seperti apa? Jadi kita nggak berani langsung memberikan ini saran herbal. Perlu diagnosa. Bukan merata 50% teman-teman ya, tapi hingga 50% KFI. Hingga 50% dari harga konsumen. Misalkan contoh ada madu promil. Madu promil kita diangkat di 279. Nah, teman-teman untuk paket platinum itu bisa dapat sekitar 150-an. Begitu. Atau kurang dari itu. Setiap pagi jam 6 Kak Edison. Jam 6 WIB dan malam jam 20. Pegal kesemutan di kaki, ikut terapinya rutin dulu. Cara masuk ke grup, silakan ini ditekan pojok kiri atas. Di sini ya, sampai muncul seperti ini. Terus kemudian tekan. Kemudian, nah di sini masuk ke grup. Perhatikan, ini ada tulisan grup terapi gratis. Nah, bawahnya sini ya. Silakan diklik grup terapi gratis, bawahnya yang terapi langit. Nah, nanti akan diarahkan ke sini. Nah, masuk ke yang atas ini khusus masalah rumah tangga, masalah anak, masalah macam-macam ya, sakit kronis. Yang nomor 3, ini khusus grup bisnisnya. Begitu. Buat konsumsi sendiri bisa Kak. Jadi reseller itu nggak rugi sebetulnya. Produknya bisa dikonsumsi sendiri. Apalagi ambil yang platinum. Dapatnya itu murah banget loh. Ya, khusus teman-teman yang platinum. Itu nanti dapatnya murah. Dan nama teman-teman akan dimasukkan ke sini nih. Agen platinum ya. Khusus agen platinum akan masuk ke sini nih. Agen terapi langit di seluruh Indonesia. Nih, sudah kita masukkan ya. Tuh, banyak banget yang sudah jadi agen teman-teman. Jangan sampai keduluan ya. Ini untuk platinum 1,2 untuk stok produk. 1,2 Kak Evi, 1,2 juta untuk stok produk. Nanti per 1 Oktober kemungkinan naik di 1,5. Ya, jadi cara jualannya teman-teman jangan khawatir produknya nggak laku. Karena laku banget. Kalau nggak laku berarti kita yang belum bisa jualan. Nah, nanti kita share caranya jualan itu gampang banget insya Allah ya. Cukup update status di sosmed, apapun itu, bisa akun apapun itu ya. Terus kemudian termasuk TikTok, kita share caranya gimana bikin konten yang dia bisa dilihat oleh jutaan orang. Sehingga potensi terjual produknya semakin besar potensinya. Begitu. Kak Darwati pakai ini Kak, susu kambing. Ya, susu kambing rukyah ini. Ini susu kambing Etawa, insya Allah testimoninya sudah banyak ya. Dijamin nggak amis, nggak bau, istilahnya bau perengus ya, bau kambing. Nggak, ini insya Allah aman ya, termasuk bisa membantu yang kena asam lambung dan kolesterol. Begitu, termasuk masalah sendi, masalah otot, begitu. Kak Teh Rosita, maaf terlambat. Iya, terlambat harus dihukum. Ayo push up. Ya, yang terlambat silakan push up. Terapis atau pebisnis? Dua-duanya Kak, terapis dan pebisnis, ya. Kalau ambil dua-duanya kenapa tidak? Karena kita sebagai muslim itu harus bisa mensukseskan orang lain. Ya, jadi kita di sini membuka pelatihan kewirausahaan. Gitu ya. Oke, teman-teman. Hipertiroid ya, silakan nanti teman-teman DM dulu. Susu kambing minimal usia ya sekitar 3 tahun. 3 tahun ya. Oke, pernafasan. Iya, memang khusus pernafasan Kak Moiza. Saya cek di keranjang serum. Iya, serumnya KR nih. Mohon maaf, serumnya ini masih inden. Karena diborong oleh para customer yang ganas-ganas. Yang mereka rindu kasih sayang suaminya. Ya, begitu haus, selama tidak merasakan kasih sayang dari suaminya. Sehingga mereka menggunakan serum. Dan serumnya diserbu, teman-teman. Makanya nanti begitu serumnya ready, teman-teman, yuk langsung daftar platinum ya. Biar nggak kehabisan. Gitu ya, karena fakta ya teman ya, yang beli rata-rata haus kasih sayang kan, bahkan sampai yang jomblo aja pakai loh. Tujuannya apa? Biar dapat jodoh katanya, biar menarik gitu kan. Karena selama ini mohon maaf tidak terawat jadi karena ada pengaruh sihir juga ya, sihir yang menutupi jodoh begitu, yang membuat muka
membuat muka terlihat tua dari usia sebenarnya. Selisih 10 tahun biasanya tuh. Padahal usia 20 terlihat usianya 40. Wah, ini gimana ini? Serumnya bisa untuk pagi, siang, sore, malam boleh, ya. Lebih baik cepat dihabiskan ya teman-teman ya. Biar apa? Biar beli lagi. Terlalu jujur gitu ya. Tapi sebaiknya kalau pengen irit, cukup malam dan pagi saja. Jangan lupa pakai sunscreen. Gitu. Pengen cepat habis, jangan hanya sekedar ini ya, wajah, tapi seluruh badan ya. Kalau teman-teman ganas ya, teman-teman berlimpah. Kalau teman-teman sudah punya penghasilan 1 juta per hari, pakai serumnya nggak usah tanggung-tanggung. Seluruh badan, sekalian buat mandi gitu ya. Wah, orang kaya kan bebas ya kan? Sultan gitu ya. Sultan, mandimu pakai apa? Pakai serum dong. Masya Allah. Seluruh badan digosok tuh pakai serum. Sehari habis 1 botol. Oke teman-teman. Ya, nanti kita share caranya ya. Kita share caranya. Susu kambing ini sekitar 70-80-an. Begitu. Oke ya. Teman-teman boleh pamit? Saya pamit dulu ya. Karena sudah jam 7.41. Ya Allah, sudah kebablasan. Ini harusnya 7.30. Alhamdulillah teman-teman bahagia setiap kali menyimak live streaming ini. Serum bisa bikin awet muda. Insya Allah bisa. Caranya begini. Saya ajari ya. Cara awet muda dengan cara yang sederhana. Ya. Caranya sebentar. Pakai semangka. Ada yang mau cara awet muda dengan semangka? Caranya begini. Atau ada 2 cara. Dengan kencur. Dengan kencur, awet muda. Ada yang mau tahu cara awet muda dengan kencur? Caranya, kencurnya ditumbuk, terus kemudian dioles ke seluruh badan. Nanti orang-orang akan berkata, ih dasar, anak bau kencur. Gitu ya. Bercanda teman-teman ya. Ini nggak terlalu serius. Nah, kalau semangka semangka untuk biar terlihat awet muda, bersihkan semangka, dipotong jadi 2 ya. Semangka dipotong jadi 2, terus kemudian dibersihkan isinya dimakan, ya. Terus kemudian kan jadi kayak semacam kayak semacam mangkok gitu ya. Nah, semacam mangkok, terus kemudian semangkanya itu jadi kayak mangkok, dipakai buat topi teman-teman. Dipakai buat topi, terus silakan main pedang-pedangan, ya, sama istrinya sama suaminya. Nah, awet muda jadinya, ya, jadinya kayak kekanak-kanakan gitu kan. Awet muda tuh, kenapa? Ya kayak anak-anak, kembali kepada sifat anak-anak kita, begitu. Oke teman-teman, mohon maaf ya teman-teman ya. Mohon maaf, mudah-mudahan menghibur lah. Terlalu serius? Oh ya, jangan terlalu serius, santai saja. Oke, ya dibikin mainan mobil-mobilan begitu. Yang awet muda, bismillah ya, jangan banyak pikiran. Yang pingin awet muda jangan banyak pikiran, jangan stres. Karena stres ini dia akan membuat muka ini banyak kerutan, ya, banyak muncul flek begitu. Sudah mau, ya nggak apa-apa, beli semangka aja, silakan dimakan, ya. Caranya bahagia. Yuk, ingin awet muda, insya Allah simak, ikuti terus live ini, ya, biar teman-teman bahagia, ngakak, awet muda, seperti itu, stresnya hilang. Orang yang banyak tekanan, ya, banyak tekanan, stres itu biasanya memang ini ya, lebih terlihat cepat tua kan. Oke. Colekin admin. Wah, saya nggak berani nyolek admin Kak Nunung. Bukan mahramnya. Karena admin kami rata-rata perempuan ya. Para akhwat. Saya nggak berani colek-colek. Oke, pada betah. Oke, saya pamit ya. Sudah siapkan buku sama pulpen padahal. Oke, silakan teman-teman Kak Nunung. Ya, silakan boleh daftar platinum. Yuk, platinumnya diambil sebelum daerah teman-teman kehabisan kuota. Segera diambil platinum, yuk yang platinum. Nanti kita ajarin caranya. Oke. Banyak senyum. Betul, Kak Yusriati. Wah, ini penyimak lama ini. Sudah khatam ilmunya ya. 227. Siap Kak Renan. Kak Renan ini kenal baik dengan kami ya.
Mau yang gratis dulu, silakan. Yang gratis komisinya hanya 5%. Kalau yang platinum komisinya sampai diskonnya itu hingga 50%. Platinum itu paket Kak Tala Shop. Kak Tala Shop. Paket tak apa tok nih. Kak Tala Shop ya. Pakai sin, shop gitu ya. Nah, platinum ini paket reseller yang dia modalnya 1,2 juta ya, dan setiap kabupaten itu dibatasi 5 orang. 5 makhluk ya. 5 makhluk yang imut-imut, yang lucu. 5 reseller platinum di setiap kabupaten dan masuk ke sini. Masuk ke website kita. Ya, kita cantumkan. Sehingga kalau teman-teman ada, ini kan lumayan ya, pengunjungnya banyak loh ini teman-teman. Ini pengunjungnya banyak. Nah, kalau misalkan ada konsumen, misalkan teman-teman tinggalnya di Bandung tuh. Betul kata gue, jangan senyum-senyum sendiri ya. Misalkan teman-teman tinggal di Bandung. Nah, saya kan di Jogja. Oh gitu ya, Kak Renan. Terima kasih. Ya. Atau jangan-jangan sok kenal ini Kak Renan. Gak apa-apa sih, sok kenal juga gak apa-apa. Siapa sih saya, gitu kan. Nah, teman-teman misalkan saya tinggal di Jogja. Teman-teman tinggal di Bandung. Ya. Nah, ada customer saya yang dia daerah Bandung, ingin beli langsung. Nah, nanti kan dia akan diarahkan ke sini. Ke teman-teman yang juga tinggal di Bandung. Ini contoh. Begitu ya. Sehingga untuk platinum sangat-sangat menguntungkan. Begitu. Karena apa? Punya stok produk dan orang bisa beli secara langsung ke kota teman-teman. CO susu kambing. Susu kambingnya itu di sini. Kak Muiza silakan ke profil saya. Nggak muncul nama-nama agen. Sudah ada sebetulnya loh. Oh, bukan di TikTok-nya, Kak. Di website-nya. Website-nya itu di sini, di Terapi Langit. Ya, yang mau CO silakan teman-teman ke showcase ya. Showcase-nya itu di sini. Kemudian masuk ke sini. Kemudian di sini di belanja paling kiri ya. Paling kiri. Terus kemudian geser sedikit sampai ketemu yang namanya susu kambing. Gitu. Kalau stoknya habis berarti kemungkinan kita butuh nangkep kambingnya dulu ya teman-teman ya. Kalau kehabisan stoknya, nanti coba kita tangkap kambingnya dulu, kemudian kita peras. Ya, tapi insya Allah di sini stoknya masih cukup. Oke, mana sih? Ah ini nih, yang seperti ini teman-teman ya. Sekitar masing-masing akun beda-beda harganya. Mudah-mudahan teman-teman dapat harga yang murah dan dapat diskon dan dapat free ongkir. Itu. Oke teman-teman. Ini kok ketawa terus? Sudah ya? Saya izin pamit. Mudah-mudahan teman-teman sehat selalu. Oh, ada kambingnya. Boleh deh nanti kita transaksi ya. Cara masuk ke grup, kunjungi Terapi Langit ini, Kak. Kunjungi ini, cara praktisnya. Oke, teman-teman. Saya pamit dulu ya. Awali pagi ini dengan syukur, dengan sabar, dengan senyuman. Jangan lupa sarapan. Jangan hanya sekedar harapan. Karena hanya sekedar harapan tetap lapar, ya. Dengan sarapan tetap, ya. Silakan teman-teman bisa sarapan yang sehat-sehat, yang ringan-ringan. Kalau bisa awali dengan makan buah lebih dulu, ya. Buah yang manis-manis lebih baik buah kurma gitu ya. Oke, siap Kak Kasmiardi. Belum lahiran, belum bisa diperah. Kambingnya masih balita ya? Oh, kasihan sekali. Masih balita sudah diperalat gitu ya. Ya mudah-mudahan teman-teman jadi pengusaha kambing deh. Yang punya ribuan ternak kambing insya Allah ya. Terus nanti bisa bikin rumah makan. Ya saya doakan semuanya hajat teman-teman terkabul lah. Yang pingin bisnis restoran ya. Silakan bisnis restoran. Yang pingin bisnis hotel mudah-mudahan tercapai. Yang ingin bisnis punya toko herbal, klinik mudah-mudahan tercapai ya. Yang ingin bikin rumah makan. Saran saya bikin rumah makan itu yang unik teman-teman. Rumah makan misalkan rumah makan bebek slamet. Ya, pernah dengar teman-teman? Judulnya rumah makan bebek slamet. Terus ketika ada pengunjung, ya, selamat pagi saya mau pesen bebek panggang ada. Terus kita jawab, oh nggak ada. Coba menunya mana? Loh menunya kok ayam semua? Ya. Iya, menunya ayam semua. Katanya ini ada bebek selamat. Kok menunya ayam semua? Iya, kan bebeknya selamat. Iya kan? Bebeknya selamat. Jadi yang bisa dimasak dan dimakan adalah ayam. Begitu.
Oke, mudah-mudahan tidak lucu ya, karena saya memang tidak berniat melucu, hanya sekedar inspirasi, gitu ya. Oke, ya bebeknya kabur dan selamat, akhirnya nggak jadi dimakan, gitu kan. Akhirnya menunya ayam semua, gitu. Nah, mudah-mudahan menjadi inspirasi. Ya, saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua untuk teman-teman, lunas hutang, semakin kaya raya dunia akhirat. Oke, sudah ketawanya, nanti dikira kenapa tuh? Ini setelah ikuti live kok jadi malah ketawa-ketawa sendiri. Oke, terima kasih. Sampai ketemu nanti malam ya, teman-teman.